Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan saya percaya saudara ada di dalam kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita hari ini sampai akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu jangan takut, Bapak Ibu jangan khawatir karena Tuhan yang kita sembah Allah yang hidup, yang selalu menyertai, menopang, menjaga, melindungi kita. Baik, saya Pendeta Hendrik Makasale. Saya hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan walaupun kita ibadah dari rumah, tetapi Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberkati setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Saya akan membacakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan, kita meneliti, kita lihat situasi sekarang ini sepertinya seakan-akan sudah dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus, ya, karena situasi yang tidak menentu. Bahkan kalau orang-orang memprediksi dunia ini semakin baik, tetapi di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini semakin hari semakin menjadi buruk, ya. Oleh karena apa kita percaya bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Oleh sebab itu kedatangan Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu tahu kita nggak usah perlu tahu tentang kedatangan Tuhan, ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui tentang hari saat kedatangan Tuhan, baik itu pendeta, pastor, nabi, apapun siapapun, ya, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan kita nggak usah cari tahu dan nggak terlalu penting untuk itu, tapi yang penting ialah kita harus tetap beriman kepada Kristus Yesus, kita kemudian bertekun di dalam iman kita, dan kita tetap bertekun di dalam kebenaran Kristus, kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap setia kepada Kristus Yesus apapun yang terjadi. Nanti pada satu kali kelak Tuhan datang, maka dia mendapati kita setia dan kita tetap beriman kepada Dia, maka otomatis kita akan terangkat ke surga. Walaupun nanti suatu saat kita mati, entah hari ini kita mati atau besok, ya, kita percaya Tuhan Yesus adalah kebangkitan hidup. Dia bangkit dari antara orang mati dan pasti Dia akan menyelamatkan kita dan membangkitkan kita juga. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini ada 3 pesan firman Tuhan yang sangat jelas untuk kita dalam menghadapi situasi wabah corona ini. Ya, kita tahu wabah ini telah menjangkiti sekitar 1.500.000 orang di berbagai belahan negara, berbagai belahan bumi, dan sudah menewaskan sekitar 157.000 orang. Orang-orang kehilangan keluarganya, anaknya, istri, suaminya, kerabat. Bahkan wabah ini mengakibatkan tatanan ekonomi dunia hancur, buruk, lemah. Bahkan orang-orang telah di PHK, kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang bunuh diri, ada banyak orang yang stres, ada banyak orang yang hanya tinggal di rumah, beribadah dari rumah, berdoa dari rumah, sekolah dari rumah, belajar dari rumah, sekolah-sekolah ditutup, negara-negara lockdown. Pokoknya wabah ini tiba-tiba membuat tatanan dunia ini tiba-tiba berubah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu bagaimana Petrus menasihati kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi situasi yang sudah dekat, ya, kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kita nggak tahu besok atau kapan, kita nggak tahu. Teman-teman mengatakan hari itu seperti pencuri. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga, ya, kita harus ready, ya, waktunya malam atau apapun kita harus tetap berjaga-jaga di dalam apa, di dalam kerohanian kita, di dalam iman kita, di dalam kesetiaan kita, di dalam ketekunan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mata kita, fokus kita itu bukan tertuju kepada situasi, tetapi ingat, fokus kita tertuju kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 pesan yang sangat jelas dan pesan yang membangun kehidupan kita untuk menghadapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini. Yang pertama di sana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, ya, Petrus mengingatkan kita situasi dan kesudahan segala sesuatu itu sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyikapinya dengan memperhatikan kebenaran firman Tuhan, dengan mengetahui itu dan belajar dari firman Tuhan. Ya, abaikan semua orang-orang yang melihat penglihatan palsu atau bersaksi dusta palsu. Abaikan semua itu. Back to the Bible, kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Di sana Petrus mengingatkan kita
bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Kita tidak tahu kapan. Oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga dan kita perlu belajar dari firman Tuhan. Kita perlu bertekun di dalam kebenaran. Jangan mau kita ditipu, jangan mau kita dibohongi, jangan mau kita mendengar kesaksian penglihatan palsu oleh siapapun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus pintar, smart, kita harus benar-benar mengikuti apa yang tertulis dalam Alkitab. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal yang pertama dikatakan kuasailah dirimu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita nggak menguasai diri kita di akhir zaman ini, kalau kita nggak menguasai diri kita pada satu wabah ini, maka kita akan menjadi orang yang stres, menjadi orang yang takut, menjadi orang yang bingung, ya. Kenapa? Karena kita melihat banyak berita-berita bertebaran di medsos, di media sosial, entah itu palsu atau tidak. Oleh sebab itu bagaimana kita mengetahuinya? Ya kita harus belajar dari firman Tuhan, menyelidiki, kemudian mengujinya dengan firman Tuhan. Karena Alkitab adalah otoritas tertinggi dan standar kebenaran yang tertinggi kepada kita sebagai orang percaya. Jangan kita mau ditipu atau kita mau mengikuti ajaran-ajaran palsu. Ya banyak orang mengaku melihat penglihatan, mengaku dengan kesaksian. Karena ini wabah ini datangnya dari Tuhan lah, menguji orang Kristen lah, memurnikan orang Kristen. Kita back to the Bible, kembali ke Alkitab. Tuhan itu kasih, nggak pernah dia mau melakukan hal-hal yang buruk kepada umat, yang bahkan membunuh sampai 157.000 orang di muka bumi ini. Ya, saya tidak percaya itu, karena saya percaya Yesus itu kasih, Allah itu kasih, bahkan Yesus mati buat kita. Sebab itu firman Tuhan mengatakan kuasalah dirimu, ya, kuasai diri kita. Jadi jangan kita stres, panis, putus asa, kecewa, ya takut. Tetapi kita menguasai diri kita, terutama pikiran kita. Kenapa? Karena iblis itu menyerang kita di dalam pikiran kita. Bahkan kalau kita berpikir yang buruk, maka sepertinya hidup kita akan menjadi buruk. Tapi kalau kita berpikir, menaklukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus yang ada kebenaran, maka kita berpikir seterus dengan kebenaran itu, yaitu firman Tuhan. Jadi biarlah orang lain berpikir yang buruk, berpikir yang jahat, berpikir yang aneh-aneh. Ya, karena apa? Perbuatan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan itu dimulai dari pikiran kita. Kalau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, kalau pikiran kita diisi oleh hal-hal yang baik, benar, yang berasal dari kebenaran Kristus, kebenaran firman Tuhan. Kalau main kita ini selalu diisi, dicuci dengan firman Tuhan, maka yang kita lakukan adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan baik. Yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Bahkan yang kita lakukan ialah perbuatan-perbuatan kasih. Yang kita lakukan ialah perbuatan-perbuatan yang peduli terhadap orang lain. Tetapi kalau kita mulai berpikir sesuatu yang jahat, buruk, dosa, ya kejahatan, stres, lalu ketakutan, yang kita lakukan itu juga adalah hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu yang terkasih, ya saya melihat bahwa banyak orang karena stres, karena kecewa, kemudian bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pikiran Kristus, karena mereka tidak menguasai diri mereka dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya kita menguasai diri kita, menguasai mindset kita, menguasai hati kita, ya, menguasai seluruh yang ada di dalam kehidupan kita, ya, dengan kata penguasaan diri. Ya, jadi menguasai diri itu artinya kita menaklukkan diri kita, menaklukkan pikiran kita, menaklukkan hati kita, menaklukkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jadi kata menguasai diri ini sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu berpadanan, tolak ukurnya itu kebenaran firman Tuhan. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik yang keluar dari firman Tuhan di dalam situasi sekarang ini. Oleh sebab itu ketika kita menguasai diri, maka kita bisa menjadi tenang. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang menguasai diri itu seperti seorang pahlawan yang menguasai kota, dikatakan firman Tuhan. Jadi kalau kita bisa menguasai diri kita, kita bisa mengontrol kehidupan kita dengan firman Tuhan, maka pasti kita ini tidak gampang stres, kita tidak gampang takut. Kenapa? Karena ada firman Tuhan, ada Yesus dalam kehidupan kita. Kita percaya Yesus adalah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita baca firman Tuhan, kita bisa menguasai diri. Salah satu buah roh dikatakan ialah penguasaan diri, self control. Jadi kita bisa mengontrol, menguasai diri kita. Apapun yang terjadi dengan wabah ini, dengan situasi, kita percaya bahwa kita diberkati oleh Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, dan
walaupun 1000 rebah ya di kiri, 10.000 di kanan, kita percaya kalau kita ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita menyertai kehidupan kita. Jadi pertama, kuasai diri kita Bapak Ibu. Di dalam situasi ini jangan cepat panik, jangan cepat takut, jangan stres. Tetapi kuasai kehidupan kita, kuasai pikiran kita pertama. Ya, supaya pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, pikiran kita berpikir yang baik-baik. Ya, kita lebih baik memasukkan kabar baik di dalam diri kita, yaitu kabar baik dari firman Tuhan, daripada kabar-kabar penglihatan palsu, kabar-kabar hoax, kabar fitnah, gosip, apapun yang ditebarkan di media sosial. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, menaklukkan dan menguasai diri itu sangat penting. Bagaimana caranya? Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, di kitab Galatia mengatakan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh, pasti dia melakukan perbuatan-perbuatan roh. Tapi kalau orang yang dipimpin oleh kedagingannya, maka yang dilakukan ialah perbuatan-perbuatan daging, karena keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan, saling bertentangan. Jadi kalau kita mau hidup dipimpin oleh roh, maka kita pasti akan menguasai diri kita. Itu yang pertama Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua, di sini dikatakan bahwa tadi kuasailah dirimu dan jadilah tenang Bapak Ibu. Haleluya. Ya, firman Tuhan mengatakan jadilah tenang. Dalam kehidupan kita, kita nggak usah cemas, nggak usah panik. Kita jadi tenang Bapak Ibu. Artinya apa? Kita meletakkan kehidupan kita dan kita fokus kepada Kristus Yesus. Bapak Ibu, saya ingat ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, mereka berlayar, tiba-tiba ada angin ribut datang. Ya, gelombang datang menghantam perahu mereka. Kemudian mereka panik, mereka bingung, mereka berteriak. Mereka panggil, guru, karena pada saat itu Yesus lagi tidur. Mereka teriak, hei guru, bangun. Mereka bangunkan Yesus karena Yesus lagi tidur di buritan perahu. Mereka bilang, apakah engkau tidak peduli kami binasa? Ya, mereka begitu panik, mereka begitu cemas, mereka begitu takut ketika melihat ada badai, ada angin taufan yang melanda perahu mereka dan air telah masuk dan mereka hampir saja tenggelam. Bapak Ibu yang terkasih, kepanikan mereka, kebingungan mereka, kecemasan mereka, kekhawatiran mereka membuat mereka nggak bisa tenang Bapak Ibu. Bahkan Yesus ada di tengah-tengah mereka saja, mereka sudah tidak bisa melihat pribadi Yesus yang pernah melakukan banyak mujizat, yang sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Karena apa? Kepanikan, kecemasan, kekhawatiran, bahkan ketakutan itu yang membutakan mata iman mereka, sehingga mereka tidak melihat satu pribadi yang berkuasa, yang telah melakukan banyak mujizat, dan mereka berjalan dengan Tuhan Yesus dan mereka sudah melihat itu hal mujizat yang terjadi yang Yesus lakukan. Bapak Ibu yang terkasih, sama dengan kita di sekarang ini, di situasi ini. Kalau kita hanya fokus kepada situasi ini, kita hanya melihat wabah ini yang merajalela, kita hanya takut, kita hanya bingung, kita cemas, itu membuat kita nggak bisa tenang Bapak Ibu. Kita tidur juga nggak bisa tenang, kita makan juga nggak bisa tenang, kita melakukan hal-hal yang kita lakukan di rumah atau aktivitas juga kita nggak tenang, kita worry, kita takut. Jangan-jangan saya kena corona, jangan-jangan saya kena COVID-19, jangan-jangan nanti ekonomi saya seperti ini, jangan-jangan saya nggak bisa makan, jangan-jangan saya nggak bisa tidur. Itu kita panik, ya, hati kita yang nggak tenang, pikiran kita yang nggak tenang, itu membuat kita juga nggak bisa beristirahat dengan tenang. Bapak Ibu, kita harus pandang Yesus, dan kita harus pandang kepada karya Yesus yang sempurna, yang telah selesai, ya, sehingga Yesus mengatakan tetelestai. Artinya apa? Kita harus beristirahat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, kita harus meletakkan semua persoalan kehidupan kita. Kita harus meletakkan apapun yang menjadi masalah kita di bawah kaki Yesus Kristus, sehingga kita bisa tenang. Kalau kita fokus kepada Yesus dan hati kita menjadi tenang, maka kita bisa tidur dengan nyenyak dan kita percaya Tuhan akan memberkati hidup kita. Jangan fokus kepada masalah yang membuat kita seakan-akan tidak tenang, baik itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahkan seluruh energi kita. Kalau kita hatinya tidak tenang, maka kita bisa sakit gampang, ya, kita bisa juga nggak bisa tidur, sehingga sel-sel kita menjadi rusak, sel-sel kita menjadi mati. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara mau tenang, biarlah Yesus hadir terus dalam kehidupanmu. Ya, ambil hubungan intim dengan Tuhan. Ya,
baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, itu yang membuat kita tenang dan bahagia. Ya, orang yang merenungkan Taurat atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, firman Tuhan berkata bahwa dia berbahagia di Mazmur 1. Ya, orang yang selalu mengisi hatinya dengan firman Tuhan, dengan kebenaran Tuhan, maka dia pasti tenang. Oleh sebab itu, kalau saudara mau tenang, biarlah Yesus yang ada di dalam dirimu itu membuat saudara bersuka cita. Jangan pandang masalah, jangan pandang apapun, pandang Yesus. Oleh sebab itu, biarlah hati kita menjadi tenang, sehingga biarlah situasi-situasi apapun terjadi. Ya, karena ini akhir zaman, kita tidak tahu apa yang akan terjadi lagi. Mungkin gempa bumi atau perang, kita semua itu akan memang sudah dibuatkan, tertulis dan tercatat di dalam Alkitab. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, Petrus mengingatkan kita, ya, pertama, kuasailah diri kita. Lalu yang kedua, jadilah tenang. Ya, jadi tenang Bapak Ibu yang terkasih, karena kita punya Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Fokus kepada Yesus Kristus, jangan fokus kepada situasi atau kesudahan yang akan terjadi. Tapi kalau Yesus ada dalam diri kita, maka kita menjadi tenang, kita setia kepada Kristus Yesus. Apapun yang terjadi, Tuhan yang akan menyertai kita. Bapak Ibu, itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga, yang terakhir, di sini dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Pertama tadi, kuasailah dirimu. Kemudian jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, kemudian kalau kita sudah bisa menguasai diri kita, kita pasti akan tenang, ya, hati yang tenang, ya kan, hati yang damai, maka kita pasti bisa berdoa. Tetapi kalau kita cemas, kita nggak menguasai diri kita, itu kita juga nggak bisa tenang. Lalu kita, bagaimana kita bisa berdoa? Ya, kita nggak akan bisa berdoa karena hati kita, pikiran kita selalu ada bayang-bayang ketakutan, ada kecemasan, ada kepanikan yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu kita nggak bisa berdoa. Kita mau menyembah Tuhan aja nggak bisa. Kita mau baca Alkitab aja kita sudah nggak bisa, karena ketakutan sudah menguasai, merajalela dalam kehidupan kita. Karena apa? Kecemasan telah tinggal di dalam kehidupan kita. Kecemasan telah menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Yang harus jadi tuan dalam kehidupan kita ialah Yesus Kristus, tetapi kecemasan telah ganti posisi Yesus dalam kehidupan kita. Jangan sampai terjadi. Maka saya bilang bahwa krisis yang paling terparah ialah dalam kehidupan kita itu bukan krisis ekonomi, tetapi krisis iman, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus kuasailah diri kita jadi tenang. Dan terakhir, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu, doa sangat luar biasa. Doa itu digambarkan adalah napas kehidupan kita. Tetapi saya mau bilang, doa itu adalah senjata yang ampuh, yang mana kita bisa lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Napas, ya, kalau kita berhenti bernapas, bagaimana kita akan mati, Bapak Ibu yang terkasih. Sebab itu doa sangat penting, ya. Teruslah kita berdoa, ya. Di dalam doa-doa kita deklarasikan Tuhan yang kita sembah. Kita bersyafaat kepada semua orang, ya. Kita bisa membawa semua apapun yang menjadi kehidupan kita, permasalahan kita di dalam doa. Kita bisa berbicara dengan Allah, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa menyatakan apapun keinginan, kebutuhan kita di dalam doa-doa kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi janganlah kita ini gampang putus asa, tetapi firman Tuhan bilang, ayo mari kita berdoa. Naikkan doa-doa kita terus, deklarasikan doa-doa kita terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan putus asa, ya, berdoa sampai kita mendapatkan jawaban, Bapak Ibu yang terkasih. Tentunya di dalam doa kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita berdoa atau meminta segala sesuatu dengan tujuan untuk kita memuaskan hawa nafsu atau keinginan-keinginan daging kita. Tetapi kita kalau minta sesuatu kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika, ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, saya suka ayat 17 ini dikatakan tetaplah berdoa. Jadi Bapak Ibu jangan berhenti berdoa, ya, karena kita tahu kita ada di dalam situasi akhir zaman ini. Oleh sebab itu, mari bangkit Bapak Ibu yang tidak suka berdoa, yang malas berdoa, harus bangkit berdoa.
Ya, berdoa untuk negara kita Indonesia, berdoa untuk para medis, berdoa untuk TNI, Polri, berdoa untuk Satgas COVID-19 dari pusat sampai ke berbagai daerah. Kita menjadi pendua-pendua syafaat bangkit. Kita menjadi imam-imam yang berdoa di dalam keluarga kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita tak putus-putus berdoa, berjaga-jaga di dalam doa kita. Kita jangan padamkan roh kita. Api doa harus dibangkitkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup di zaman yang ini kalau tanpa kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu sangatlah sederhana, Bapak Ibu. Kita nggak usah panjang-panjang berdoa seperti orang Farisi atau orang ahli-ahli Taurat yang berdoa dari A sampai Z dengan kata-kata. Enggak, kita berdoa dengan sederhana. Kita bercakap-cakap seperti kita bercakap-cakap dengan Bapak kita atau dengan Ibu kita. Seperti itu kita berdoa kepada Tuhan. Ya, apa adanya. Tuhan sangat senang seperti itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan takut ya di dalam doa-doa kita, karena Tuhan pasti menjawab doa kita. Kalau Tuhan nggak menjawab, berarti ada masa tunggunya, masa waktunya, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalaupun Tuhan tidak menjawab, tetapi ada satu rencana yang besar yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita ya. Jadi teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi, berdoa sampai mujizat terjadi, berdoa sampai apa yang engkau inginkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang kau dapatkan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya baca satu ayat lagi untuk mengakhiri renungan kita di hari ini, yaitu di dalam kitab Yakobus. Nah, ini tentang doa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya suka ini sekali karena di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ini dikatakan tentang hal tentang berdoa tadi di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan tetaplah berdoa. Lalu di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 tadi dikatakan ada 3 hal: kuasailah diri, kemudian jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati, Yakobus menulis tentang doa. Di sini saya akan baca ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, ya. Kalau ada orang yang menderita dalam konteks menderita karena Tuhan ya, bukan menderita karena dia melakukan kriminal atau kejahatan. Ya, orang-orang yang menderita karena kebenaran, karena Tuhan Yesus itu sangat terpuji, sangat luar biasa. Kalau orang yang menderita karena dia mabuk atau karena dia pencuri atau dia melakukan kejahatan, kriminalitas, ya pasti penjara ya. Jadi itu nggak terpuji. Bapak Ibu yang diberkati, menderita karena kebenaran, baiklah apa dikatakan firman Tuhan, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan. Jadi kalau ada kita yang menderita karena kebenaran, kita dianiaya, kita dipukuli, kita dihina karena Yesus Kristus, ya kita berdoa saja supaya doa itu menguatkan kita. Kalau ada kita yang bergembira hati kita menyembah Tuhan, menyanyi, itu merupakan doa kita juga. Lalu dikatakan firman Tuhan, kalau ada kita sakit atau anak kita sakit atau kita sakit sendiri atau siapapun yang sakit, kita doakan, Bapak Ibu yang terkasih. Kita punya otoritas yang dari Tuhan, sehingga kita gunakan otoritas kita tumpangkan tangan, dan kita percaya Yesus bisa menyembuhkan. Kalau kita mau panggil pendeta, silakan. Kita mau panggil penatua, pastor, uskup untuk mendoakan keluarga kita, silakan. Itu tidak ada larangan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah imamat-imamat yang rajani. Ingat di dalam 1 Petrus 2:9, sana katakan kita ini imamat-imamat. Jadi kita juga bisa mendoakan, jadi imam di dalam keluarga kita. Dan kita bisa tumpangkan tangan kepada orang yang sakit, kita sendiri maupun keluarga kita, istri, anak-anak. Maka Tuhan akan menjawab kita. Ya, di dalam Markus pasal 16 ayat 17 di sana dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Jadi kalau orang meletakkan kepada orang sakit, maka Tuhan akan menjamah dan akan menyembuhkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sakit kita harus berdoa. Ya, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman ya akan menyelamatkan orang sakit, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, melalui kitab Yakobus kita dinasihati, kita diperingatkan, kita diberikan satu pengharapan yang luar biasa bahwa doa orang benar adalah sangat besar kuasanya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ini anak-anak Tuhan adalah orang yang telah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus.
Kita dibenarkan oleh perbuatan Kristus. Kita dibenarkan oleh karena Kristus telah membenarkan kita. Bukan karena kita benar, tetapi Yesus yang adalah kebenaran itu yang membenarkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati, sehingga kita dikatakan orang benar. Makanya orang yang berdoa, yang punya identitas orang benar, statusnya orang benar, ialah besar kuasa doanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini dikatakan kalau kita yakin dengan iman kita, kalau kita sungguh-sungguh dengan iman kita, kita mendoakan sesuatu, maka Tuhan akan menjawab doa kita, dan itu akan terjadi karena kita punya doa itu besar kuasanya, hebat kuasanya, spektakuler kuasanya, karena kita telah diberkati menjadi orang benar. Bapak Ibu yang diberkati, di sini ayat 17 dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya, ya. Jadi ini contoh yang baik buat kita. Elia itu seorang nabi, tetapi firman Tuhan juga mengatakan dia manusia biasa. Tetapi dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk hujan tidak turun, hujan tidak turun. Kemudian dia berdoa lagi untuk hujan turun, hujan turun. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Elia manusia biasa sama dengan kita, dan kita punya otoritas, dan kita adalah orang benar. Kita bersungguh-sungguh berdoa, maka Tuhan akan menjawab kita. Kita sungguh-sungguh berdoa di dalam situasi ini, maka Tuhan akan melalukan, dan badai pasti berlalu. Bapak Ibu yang diberkati, doa membuat kita kuat. Doa adalah senjata peperangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetaplah berdoa sampai Tuhan menjawab kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, untuk menghadapi situasi saat ini, Bapak Ibu, tidak usah takut, tidak usah panik, tidak usah bimbang, tidak usah ragu, tidak usah stres, ya. Tapi kuasailah diri kita di bawah kepaksa Tuhan, ya. Kuasailah hati kita, pikiran kita di bawah pikiran Kristus, ya, supaya kita bisa tenang. Ketika kita tenang, maka kita bisa berdoa. Jadi pertama, kuasailah diri kita. Yang kedua, kita jadi tenang. Yang ketiga, yang terakhir, tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, itu adalah firman Tuhan yang saya bagikan. Sekali lagi saya mengucap syukur buat firman Tuhan di hari ini. Itu juga mengajarkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, supaya bisa berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi saya ingatkan, ya, jangan saudara mau ditipu oleh siapapun, apalagi iblis, ya. Firman Tuhan mengatakan iblis itu datang menyamar seperti malaikat terang. Hati-hati Bapak Ibu yang terkasih. Sekarang dengan adanya situasi ini, banyak ajaran-ajaran palsu muncul, banyak nabi-nabi palsu muncul, pendeta-pendeta palsu muncul, guru-guru palsu muncul banyak. Saudara harus kembali kepada Alkitab, back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Dan saudara harus menguji segala sesuatu. Jangan mudah dibohongi, jangan mudah ditipu, jangan mau telang setiap pengajaran bulat-bulat, ya. Selidiki itu semua, uji itu semua, sekalipun dari saya juga Bapak Ibu. Bapak Ibu harus uji buka di dalam firman Tuhan, ya, karena saya berusaha menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan eksegesis, ya, sesuai dengan prosedur hermeneutika. Kalau saya lebih baik saya mengangkat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ini, lalu saya keluarkan dari dan bagikan kepada saudara. Saya tidak mau terlalu banyak menafsir atau dengan buku-buku panduan atau lain. Memang saya butuhkan itu semua, tetapi saya percaya bahwa ketika kita melibatkan Roh Kudus, maka kita bisa mengetahui setiap firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih saudara sudah mendengarkan. Selamat hari Minggu, dan tetaplah kuat, tetaplah sehat, tetaplah bersuka cita. Sekali Yesus Kristus, tetap Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sampai jumpa di video renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha, Tuhan datang kedua kali, Dia menjemput kita, dan kita ada di dalam surga dengan Dia sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.